Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil review artikel kami yang berjudul Disclosing the Potential for Fraud in the Flow of Funds at Dana Kooperatif dengan author ENS Hapsari et al. Fenomena penipuan dalam pengelolaan koperasi di Indonesia menjadi motivasi penting bagi peneliti untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat. Di mana koperasi yang seharusnya berfungsi sebagai pilar ekonomi yang mendukung kesejahteraan anggota dan masyarakatnya. Namun, kenyataannya banyak koperasi yang terlibat dalam praktik penipuan yang merugikan anggotanya. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus di koperasi BMT Nur Ummah Solo, di mana ketua pengelola ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan kerugian mencapai 1 miliar, dan ini menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian. Kasus lain yang signifikan adalah koperasi Bhinneka Karya di Pamekasan, di mana manajemen koperasi dituduh melakukan korupsi dengan total kerugian mencapai 5,4 miliar. Dalam hal ini, pemalsuan laporan neraca menyebabkan sekitar 400 anggota koperasi mengalami kerugian, dan praktik semacam ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang digunakan di dalam artikel ini. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori mengenai fraud, yaitu teori fraud triangle, teori pentagon, dan juga pengembangan lainnya dari teori-teori tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori fraud triangle yang memiliki 3 komponen utama mengapa dapat terjadinya kecurangan. Yang pertama itu adalah rasionalisasi, terus juga ada kesempatan atau peluang, dan juga tekanan. Jadi 3 komponen ini merupakan menurut teori fraud triangle ini merupakan penyebab latar belakang mengapa seseorang atau kelompok orang mau melakukan kecurangan, yaitu karena adanya rasionalisasi atau normalisasi terhadap kecurangan dilakukan, dan juga karena adanya peluang atau kesempatan, dan serta adanya tekanan dari baik itu dari faktor eksternal maupun dari faktor internal untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, di dalam konteks koperasi, komponen kesempatan ini sangat relevan sekali untuk terjadinya kecurangan, karena jika adanya kelemahan dalam pengendalian internal, maka hal tersebut akan menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan. Nah, dari teori fraud triangle ini kemudian dikembangkan lagi menjadi beberapa versi, yaitu teori fraud diamond, teori fraud pentagon, dan juga teori fraud hexagon, di mana dalam teori fraud pentagon ini disebutkan satu komponen lagi, yaitu tentang kapabilitas atau kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan. Nah, setelah itu dari fraud diamond kemudian dikembangkan lagi menjadi fraud pentagon yang menambahkan satu komponen lagi, yaitu tentang elemen arogansi. Setelah itu dari teori fraud pentagon kemudian dikembangkan lagi menjadi teori hexagon, dan ditambahkan kembali satu elemen yang melatar belakangi mengapa terjadinya kecurangan, yaitu elemen kolusi atau kelompok. Di dalam artikel ini juga menyoroti tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan koperasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab yang sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdapat dalam artikel ini. Artikel ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi potensi kecurangan dan motif yang mendasari dalam operasional dana koperasi di Desa X, Kabupaten Y, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun data penelitian dalam artikel ini menggunakan 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui focus group discussion atau FGD yang melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, mantan Kepala Desa, pengurus koperasi, pengelola BUMDes, serta perwakilan dari masyarakat. Selanjutnya, wawancara dengan beberapa narasumber dilakukan secara terpisah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang koperasi. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang mencakup beberapa dokumen-dokumen seperti formulir pinjaman, buku angsuran, dan informasi terkait anggota koperasi. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif, di mana tahap awal ini meliputi pemetaan data dari wawancara dan FGD, memberikan kode pada jawaban informan, dan menghapus data-data yang kurang relevan.
Kemudian, dilakukan triangulasi sumber untuk membandingkan jawaban informan guna menguji validitas data berdasarkan konsistensi. Triangulasi ini juga melibatkan perbandingan hasil wawancara dan FGD dengan dokumen-dokumen pendukung. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dalam operasional koperasi, terutama terkait penyaluran dana pinjaman, serta memetakan motif yang mungkin muncul di masa mendatang. Baik, saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pendirian koperasi di Desa X adalah untuk mengakomodir kebutuhan penyaluran dana yang diperoleh dari program dana desa mandiri. Program ini digagas oleh pemerintah provinsi dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan di masyarakat desa. Tampaknya, pendirian koperasi ini dilakukan secara terburu-buru, mengingat masih banyaknya keterbatasan, baik dari segi infrastruktur maupun dari sumber daya manusia. Namun demikian, koperasi ini tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya walaupun dengan cara yang sederhana dan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan koperasi dalam menyalurkan dana kurang lebih 300 juta kepada 44 anggota dari total 700 warga desa. Di sisi lain, kegiatan penghimpunan dana melalui tabungan anggota belum dilakukan sama sekali. Potensi penyelewengan aset sebagai bentuk fraud dalam kegiatan penyaluran dana kredit di koperasi dana dapat terjadi karena beberapa motif. Salah satunya adalah tekanan. Pada tahun 2017, pemerintah provinsi memang sedang giat-giatnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menggerakkan koperasi sesuai dengan budaya Indonesia sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kondisi ini kemudian menjadi tekanan bagi banyak desa untuk segera mendirikan koperasi agar dapat memperoleh dana pinjaman bagi masyarakat desa. Motif penyalahgunaan aset selanjutnya adalah kesempatan. Kelonggaran pembayaran cicilan pinjaman yang diberikan oleh pihak terkait menjadi pemicu terjadinya fraud. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Sujana pada tahun 2021 pada Koperasi Mitra Jaya Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi dapat terjadi karena adanya peluang yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dari pihak anggota dan pengawas koperasi. Rasionalisasi juga menjadi salah satu motif terjadinya potensi penyalahgunaan aset. Pernyataan seperti tidak bayar tidak masalah, atau yang lain tidak bayar saya juga tidak bayar, menjadi indikasi adanya rasionalisasi seolah-olah dana yang sudah habis melalui mekanisme pinjaman merupakan pemberian gratis dari pemerintah yang tidak menuntut konsekuensi apapun di baliknya, termasuk kewajiban membayar cicilan pinjaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel tersebut ialah penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi penipuan dalam pengelolaan dana di koperasi dana, terutama dalam bentuk penyalahgunaan aset. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa motif penipuan yang ada berkaitan dengan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara, peneliti menemukan bahwa kelemahan dalam pengendalian internal dan kurangnya transparansi dalam manajemen keuangan berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, praktik pengelolaan yang tidak baik dapat merugikan semua pemangku kepentingan. Adapun saran untuk artikel tersebut ialah yang pertama, merekomendasikan agar koperasi dana meningkatkan kontrol internal dan transparansi dalam laporan keuangan untuk meminimalkan risiko penipuan. Dan yang kedua, disarankan juga agar pemerintah daerah dan provinsi turut berperan dalam pemberian bimbingan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana koperasi. Dan dengan melakukan perbaikan dalam tata kelola dan pengendalian internal, diharapkan koperasi dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dan mencapai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sekian review artikel dari kelompok 4, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.